Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Eka Kristiawan, NIM 218121490067 akan melakukan presentasi seminar proposal untuk tugas akhir skripsi saya. Yang pertama yaitu Judul yang saya ambil yaitu Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Kasus di Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Preview. Setelah judul ada bab 1, dan di dalam bab 1 ada salah satunya ada latar belakang masalah. Nah, ini adalah latar belakang masalah saya melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu desa. Desa itu apa? Desa itu penjabaran tentang desa, yaitu desa memiliki hak otonomi untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Kemudian setelah mengelola rumah tangganya sendiri, pastinya desa juga melakukan pengelolaan keuangan desanya. Nah, di sini petugas pengelola keuangan desa harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan desa. Mempersempit lagi kemampuan akuntabilitas dari petugas pengelola keuangan desa tersebut. Itu bisa berpengaruh pada fraud. Kemudian mengerucut, saya buktikan dengan beberapa kasus yang saya ambil. Itu ada kasus kecurangan yang banyak terjadi di desa di Indonesia. Karena terjadinya kecurangan yang sangat banyak, maka perlu adanya pengendalian internal. Karena perlunya pengendalian internal ini yang membuat saya ingin meneliti tentang bagaimana pengendalian internal pada pengelolaan keuangan desa. Nah, tapi studi kasusnya di Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Previous. Kemudian setelah latar belakang masalah, di sini ada identifikasi masalah. Previous. Setelah identifikasi masalah, di bab 1 ada batasan masalah. Batasan masalah penelitian saya dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengendalian internal dalam penyelenggaraan keuangan desa Kawengan yang dijalankan melalui tugas pelaksana pengelola keuangan desa atau PPKD. Kemudian wawancara dalam penelitian ini terbatas hanya pada kepala desa dan anggota PPKD. Review. Di bab 1 selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini ada 3. Apa saja tugas dan fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh PPKD di Desa Kawengan. Kemudian yang kedua yang perlu kita rumuskan yaitu bagaimana implementasinya. Implementasi dari sistem pengendalian internal tersebut yang dilakukan oleh PPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di Desa Kawengan. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui implementasinya, bagaimana strategi yang perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan sistem pengendalian internal di Desa Kawengan. Previous. Kemudian setelah rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini itu otomatis dari rumusan masalah apa yang ingin kita capai dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari PPKD di Desa Kawengan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal oleh PPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Kawengan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sistem pengendalian internal di Desa Kawengan. Oke, previous. Kemudian di bab 1 yang terakhir ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Previous. Nah, tadi setelah judul bab 1, sekarang kita ke bab 2. Bab 2 yang pertama berisi kajian teori. Kajian teori yang pertama, karena kita tentang pengelolaan keuangan desa,
Makanya ini yang saya cari referensinya yaitu apa sih itu PKPKD dan PPKD. Previous. Kemudian kajian teori yang kedua yaitu tahapan pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, tahapannya ada 5. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Previous. Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas juga bisa diartikan dalam bentuk kewajiban seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan penjelasan, pertanggungjawaban, dan kontrol atas tindakan yang telah dilakukan yang telah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Jadi intinya kewajiban suatu organisasi ya untuk bisa menjelaskan lah ke pihak yang memberikan kewenangan. Previous. Kemudian kajian teori selanjutnya yaitu kecurangan. Kecurangan atau fraud. Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Previous. Kemudian kajian teori yang kelima yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal itu adalah sejenis kegiatan yang tersistem yang diciptakan oleh organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam pengawasan dan menata pelaksanaan operasional organisasi yang bertujuan dalam menggapai tujuan yang sudah ditetapkan disebut pengendalian internal. Tujuannya dari pengendalian internal ini kalau disatukan dengan kajian teori yang sebelum-sebelumnya ini sebagai anti fraud di desa. Preview lagi. Nah, kemudian di bab 2 yang kedua itu ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini saya ambil 4 yang sesuai yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama adalah analisis kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi kasus pada desa Karanglawas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas oleh Asep Haikal Amanullah Zain, Dwita Darmawati, Siti Zulaika Wulandari, dan Subur. Kemudian yang kedua, analisis sistem pengendalian internal kompetensi akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa oleh Muhammad Akbar Hakiki, Syarif Hidayat. Kemudian yang ketiga, internal kontrol pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa oleh Retno Murisari. Kemudian yang keempat, analisis sistem pengendalian internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Studi kasusnya di Desa Tawalian Timur, Kabupaten Mamasa oleh Herlinda Anastasia CS. Previous. Kemudian di bab 2 yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu apa saja tugas dan fungsi utama yang harus dilakukan oleh PPKD di Desa Kawengan. Kemudian bagaimana implementasi sistem pengendalian internal oleh PPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Kawengan. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi yang perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan sistem pengendalian internal di Desa Kawengan. Previous. Di bab 3 ini yang pertama kita bahas adalah jenis penelitian. Jenis penelitian di penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Kemudian waktu dan tempat. Tempat dilakukannya penelitian berada di pemerintah Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, dan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023, kurang lebih 2 bulan.
Untuk sumber data saya menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang saya dapat dari wawancara kepada para informan. Kemudian data sekunder saya dapat dari dokumen-dokumen pendukung seperti foto-foto, mungkin regulasi-regulasi dan lain-lain. Untuk metode dan instrumen pengumpulan data, yang saya gunakan, metodenya yaitu melakukan wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi. Kemudian instrumen yang saya gunakan yaitu buku catatan atau notebook dan smartphone. Nah, smartphone ini kan sudah bisa untuk merekam, bisa untuk memfoto, mendokumentasikan dan lain-lain. Jadi cukuplah dua ini. Previous. Untuk validitas dan reliabilitas. Validitas ini untuk bisa menjaga kevalitan dari penelitian saya itu mengutamakan kejujuran di penelitian saya. Dan untuk memvalidkannya saya menggunakan triangulasi. Kemudian reliabilitas, yaitu untuk penelitian saya menggunakan prosedur cek ulang, terus menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam dan komprehensif. Apabila data yang saya dapat masih kurang valid, kurang bagus, saya akan menambah jumlah informan. Previous. Kemudian untuk analisis data. Analisis data adalah proses analisis data dilaksanakan secara sistematis, di mana data dianalisis secara terperinci, dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori tertentu, dan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan hubungan, perbedaan, atau pola-pola yang muncul. Analisis data melibatkan penggunaan teknik dan metode analisis yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, seperti analisis isi, analisis tematik, atau analisis naratif. Previous. Dan kita sudah sampai di bab 3 dan terima kasih. Mohon doanya semoga di bab 4 dan bab 5 bisa lancar dan sukses. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.